Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosanti dengan Ustazah Mila. Silahkan memperkenalkan diri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Hanifah, usia 42 tahun. Saya pernah mengajar di TPQ Al Istiqomah Wonoyoso selama 18 tahun dan sekarang saya sekretaris Desa Wonoyoso. Saya di sini itu mau bertanya tentang seputar dakwah. Kan di Desa Wonoyoso itu mayoritas Islam saja. Benar. Akan tetapi kan di dalam agama Islam itu ada beberapa aliran. Contohnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, LDI dan lain sebagainya. Dan kebetulan di Desa Wonoyoso itu cuma ada dua aliran ya Ustaz, yaitu Muhammadiyah dan NU. Nah, saya mau bertanya tentang bagaimana cara penyampaian seorang dai di dalam suatu majelis apabila di majelis itu terdapat dua aliran Muhammadiyah dan NU, biar seorang dai itu tidak menerangkan tentang agama Islam itu tidak terjadi kesalahpahaman antara Muhammadiyah dan NU. Terima kasih. Memang benar Desa Wonoyoso bukan mayoritas akan tapi semuanya warga Desa Wonoyoso beragama Islam. Ada aliran Muhammadiyah dan NU. Akan tapi dalam pendai menyampaikan di satu majelis ada dua jamaah itu hampir tidak pernah, karena di Desa Wonoyoso jamaah-jamaah itu mengadakan pengajiannya sendiri-sendiri. Baik Muhammadiyah juga mengadakan pengajiannya sendiri dan NU mengadakan pengajiannya sendiri. Mereka saling toleransi, tidak saling mengganggu apa yang menjadi keyakinan mereka masing-masing. Tidak, contoh apabila Lebaran berbeda hari pun tidak bertengkar, tidak berselisih pendapat, silahkan menjalankan ibadahnya masing-masing. Akan tapi kalau di desa dalam satu forum, bukan dalam konteks dakwah, itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang ada dua jamaah dari NU maupun Muhammadiyah, entah itu Karang Taruna, entah itu PKK, pasti ada di situ. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu tidak untuk menjustifikasi antara yang diyakini Muhammadiyah ataupun yang diyakini NU, tidak akan pernah. Mungkin yang disampaikan pendai, yang saya pikir itu pasti ketika pendai berada di satu majelis yang di situ ada jamaah Muhammadiyah dan NU, pasti beliau akan menyampaikan syariat secara murni, tidak oh ini Muhammadiyah salah, oh ini NU salah, itu bukan, atau membanggakan NU atau membanggakan Muhammadiyah saja, tidak. Pasti mereka hanya menyampaikan syariat Islam murni. Menurut Ustazah, Muhammadiyah sama NU di Wonoyoso ini toleransinya tinggi apa enggak Ustazah? Kalau menurut saya tadi yang saya katakan, mereka tidak saling mengganggu. Itu artinya kan toleransi mereka bagus. Kemarin juga kebetulan saya mengikuti organisasi Ibnu Wonoyoso dalam tahap pembangunan gedung NU. Iya, kan itu meminta sumbangan, donasinya itu keliling. Masyarakat, iya keliling. Masyarakat Desa Wonoyoso. Nah, pas kita meminta sumbangan itu ada salah satu rumah bangunnya itu Muhammadiyah, tapi sebelumnya itu kita tidak tahu. Nggak tahu kalau itu Muhammadiyah. Iya, nggak tahu. Terus kita ngetok pintu, ternyata Muhammadiyah, kita mau minta sumbangan, mereka tidak ngasih sumbangan. Cuma
oh Matur. iya motor kayak gitu, apa kita salah? Kayak gitunya gimana? Kayak mohon maaf, maaf saya Muhammadiyah gitu. Jadi tidak mau Iya. menyumbang di NU. Tanggapan menurut saja itu apa kita salah? Kalau salahnya enggak. Tapi kalau sumbangan itu tergantung manusia pribadi. Mau bersedekah ataupun tidak itu individual. Adapun seseorang Muhammadiyah mengatasnamakan aku Muhammadiyah, aku tidak mau menyumbang untuk gedung NU, itu adalah pribadi dia dengan mengatasnamakan Muhammadiyah. Saya pikir itu wajar-wajar saja, manusiawi ketika seorang tidak mau memberikan sumbangan dan mengatasnamakan bahwa saya Muhammadiyah tidak akan memberikan sumbangan ke NU. Itu bukan sebuah tidak toleransi, itu bukan. Kalau menurut saya itu adalah pribadi masing-masing manusia itu. Akan tapi kalau NU mau meminta sumbangan keliling desa, itu pun kan tidak memaksa. Iya, tidak. Kalau toleransi itu kan tidak saling memaksa, tidak saling menghujat, itu namanya toleransi. Tapi kalau sumbangan tidak memaksa, ya kalau menurutku wajar-wajar saja kalau itu sebuah keinginan individu. Saya yakin banyak kok sebenarnya yang Muhammadiyah menyumbang ke NU sebenarnya, tapi dia tidak bilang kalau saya Muhammadiyah, saya menyumbang ke NU, tidak. Dan bahkan banyak dari yang saya tahu, banyak kurban di Wonoyoso itu kan yang mengadakan dari Musola Al Utsmaniyah itu mayoritas NU, tapi mereka banyak yang mudhohnya yang berkorban itu beberapa dari orang Muhammadiyah. Dan pembagian hewan kurbannya pun dibagikan merata, tidak memandang bulu entah itu Muhammadiyah ataupun NU, seperti itu. Menurut Ustazah, cara penyebaran dakwah di desa itu sama nggak sama di kota penyebaran dakwah? Kalau menurut saya beda, pasti beda. Bedanya di sini masalah budaya, kultur atau budaya di desa itu berbeda dengan di kota, yang mana budaya di kota itu cenderung nasionalis, cenderung modern. Kalau di desa itu kan cenderung gotong royong, guyup, di mana di desa itu ketika berdakwah, ketika seorang kiai atau pendakwah itu dai menyampaikan dengan di satu majelis, entah itu Isra Mi'raj, entah itu seperti hari ini Ramadan, itu hanya jipeng, itu sudah banyak yang datang antusias. Kalau di kota pasti berbeda. Di kota itu mungkin harus banyak inovasi, seorang pendai itu harus banyak inovasi, harus banyak mempelajari kultur kota, apa sih yang dibutuhkan di kota, masyarakat kota itu. Katakanlah sekarang kita lihat banyak media sosial, para pendai itu banyak sudah banyak yang terjun di bidang sosial media, seperti Habib Ja'far. Itu kan selalu bergema di baik YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Terakhir nih Ustazah, Ya, saya pengen tahu program dakwah apa sih yang sudah dilakukan dalam masyarakat desa Wonoyoso ini yang sudah terlaksana sampai sekarang? kalau program secara terprogram untuk desa, dari desa itu tidak ada. Yang ada itu dari jamaah musola ataupun masjid itu sendiri mengadakan per blok. Itu kita guyup sekali setiap malam Jumat, setiap malam Selasa, malam Minggu juga ada, setiap Minggu pagi, setiap Minggu malam. Itu ada beberapa titik pengajian jamaah itu
ngaji, entah itu ngaji kuping, entah itu marabanan dan lain sebagainya. Apalagi di bulan puasa seperti ini, setiap sore itu kita bisa menjumpai di setiap musola masjid itu pasti ada pengajian, eh, di dikembangkan. Apalagi nanti setelah taraweh tadarus itu pasti bergema di desa Wonoyoso. Kita harus bersyukur kita hidup di desa Wonoyoso yang dimana warganya sangat religi Iya. dan bisa hidup rukun dan istilahnya apa ya, loh jinawinya ada, guyub rukunnya ada, gotong royongnya ada, tidak banyak kriminalitas terjadi di desa Wonoyoso. Oke, baik. Terima kasih Ustazah sudah mau Kembali saya kasih. wawancarai. Sekian dari saya selaku mahasiswa UIN Gus Dur Pekalongan, selaku menjalankan tugas dari matkul ilmu dakwah Ibu dosen Bu Maisyal. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.